Judi, pinjaman dan kejahatan online merajalela. Efek negatif ketiadaan undang-undang digitalisasi oleh Dairi Sudarman. Fakta faktualisasi semua aspek pengaturan pengelolaan digitalisasi di Indonesia yang ada sekarang harus diakui hanya masih terbatas setingkat peraturan menteri atau permen. Sedang di sekitar 18 permen, bisa jadi jumlahnya akan terus bertambah, tetapi tetap saja akan statis tanpa adanya progres dinamisasi terhadap upaya solusi holistik. Itu pun dalam implementasi program masih bersifat parsial alias terpisah-pisah tergantung kepentingan dan kebutuhan kementerian masing-masing. Maka ketika ada permasalahan, jangan terlalu berharap banyak adanya upaya penanggulangan dan solusi menyeluruh. Malah menjadi lemah tak berdaya, tak ada kekuatan dan penguatan. Seolah luka yang semakin bonyok, semakin terinfeksi tanpa adanya tindakan kuratifnya. Maka satu-satunya yang mengemban pertanggungjawaban adalah kementerian itu sendiri-sendiri secara berkelarutan tanpa hasil. Seharusnya Kemenkominfo sebagai kementerian yang paling terdekat terkait teknisi teknologi digitalisasi bangun dan bangkit mengambil inisiasi setelah sekian lama terlelap dari tidurnya. Paling tidak terlebih dahulu mengajukan adanya perpres yang mengatur digitalisasi, sehingga dalam pelaksanaannya memiliki kekuatan payung hukum yang lebih tinggi, seluruhnya di bawah langsung pertanggungjawaban Presiden, pun yang bersentuhan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi lagi undang-undang. Meskipun sudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang ITE, dikarenakan dalam praktis implementasinya sama halnya masih bersifat umum dan sektoral juga, tetapi tidak akan mampu menjadi sarana dan solusi bersifat komprehensif, akuntabilitas dan tracement yang melekat secara hukum yuridis bila mana diminta oleh publik bagaimana soal penanggulangan menghadapi permasalahan digitalisasi yang keniscayaan dan kenyataan di kehidupan sosial kemasyarakatan sudah semakin berefek buruk dan parah, berakibat merusak, sangat kompleks, multidimensional dan global. Yang jelas, sepanjang masih ada niat, kemauan, dan keseriusan, tidak ada kata terlambat, meskipun hingga kini belum adanya perpres yang mengaturnya. Hal mendesak yang sangat diperlukan sekarang adalah kehadiran undang-undang khusus digitalisasi yang tersendiri yang seharusnya segera mungkin di-endorsement dan digodok oleh lembaga legalisasi DPR, sesegera pula membuat rancangan undang-undangnya. Sehingga publik semakin menjadi berkesadaran, membuat ramai banyak tuntutan gugatan, legal standing dan menciptakan political will akan perlunya kebutuhan dan kepentingan kehadiran hanya satu, undang-undang digitalisasi yang bersifat holistik, berfungsionalisasi, dan berkinerja secara berintegritas dan tersinergi serta terintegritas itu. Lihatlah fakta kemirisannya, dikarenakan ketiadaan undang-undang digitalisasi, judi online telah berdampak sangat buruk dan merusak. Tidak hanya karena menimbulkan efek ketergantungan, kebebasannya yang tiada batas telah menambah keseluruhan tingkatan usia tanpa pandang bulu muda maupun tua. Bahkan di seluruh strata profesi termasuk baru-baru ini yang menyatroni kepolisian, seorang polwan membunuh suaminya yang juga seorang polisi akibat kecanduan judi online, jelas telah menampar muka dan mempermalukan lembaga Polri yang justru seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat melawan akibat buruk judi online ini. Demikian pula dengan pinjaman online, digitalisasinya yang memudahkan aspek penyebaran dan penggunaannya bagi pinjol legal yang diizinkan pemerintah via OJK. Side effect keberadaannya justru berimbas seperti tengah memupuk persemaian bagi suburnya pertumbuhan pinjol-pinjol ilegal yang menyertainya. Dan jika sudah begini, bagi OJK memberantasnya sudah sangat sulit seperti lebih dari mengurai benang kusut. Ujung-ujungnya, kemudian masyarakatlah yang akan menjadi korban kerugian sepenuhnya, plus tertindas dan terintimidasi tanpa adanya upaya advokasi dan atau arbitrase hukum yang dapat melawan dan melindungi. Pun terkait modus dan kasus kejahatan online, dikarenakan sistem digitalisasi yang mereka ciptakan, termasuk kecanggihan teknologi recovery atas kejahatan mereka, sudah dipastikan takkan dapat diantisipasi melalui sistem cyber kriminal, penanggulangan yang seringkali sangat terbatas kemampuannya, hingga tak mampu melacak identitas dan keberadaan mereka.
maka sesungguhnya tak ada validasi data informasi komprehensif tentang perhitungan berapa besar skala ekonomi dan berapa jumlah personal yang akan menjadi korban judi, pinjaman, dan kejahatan online di Indonesia tersebut. Probabilitasnya bisa jadi lebih dari ribuan triliun dan puluhan juta orang ketimbang data yang sudah tersiar di media yang sesungguhnya jumlahnya juga sangat besar, sehingga sudah layaklah mengundang kedaruratan dan keamanan negara sesungguhnya. Yang jelas, dikarenakan para lendersnya pun sesungguhnya berasal dari luar negeri alias asing, sedangkan di Indonesia hanya sebagai operator. Hal yang ini juga dapat dianggap sebagai kasus pelarian dalam bentuknya modus penggelapan, penipuan, pencurian, dan perampokan keuangan rakyat dan masyarakat di dalam negeri ke luar negeri. Sehingga semakin jelas bahwa permasalahan judi, pinjaman, dan kejahatan online itu sudah sama halnya tidak saja dengan kejahatan kemanusiaan, termasuk rusaknya moralitas dan norma-norma religiusitas seseorang yang akan mampu merusak dan menghancurkan keadaban dan peradaban suatu bangsa. Mereka pun ternyata menerabas, menginvasi, dan mengintervensi, menginjak-injak suatu kedaulatan bangsa dan negara. Maka permasalahan digitalisasi hendaknya sudah tidak boleh dianggap sebelah mata dan sepele. Digitalisasi dengan perkembangan teknologinya yang harus berkembang pesat sudah pasti akan selaras dengan perkembangan penyalahgunaannya. Mereka telah menjadi momok dan hantu kegelapan baru yang akan mengancam keajegan tata norma hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya pri kehidupan kemanusiaan dan pri kemanusiaan serta kemasyarakatan tidak saja di Indonesia, bahkan dunia mondial dan global. Bahkan boleh disebut sebagai upaya kejahatan invasi dan intervensi tak kentara yang akan sangat membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara ini. Wallahu a'lam bishawab.